dari pusat komando KCST yang meneliti sampel darah, ditemukan zat radioaktif pada darah target. Itu berarti sampel pertama dengan sampel yang diambil di markas memiliki kandungan yang berbeda. Keesokannya ketika sedang berpatroli, Dongjin bertemu dengan salah seorang anak gadis dari warga desa bernama Suyong yang memberinya sebuah camcorder tua. Alat perekam itu sebelumnya disimpan oleh ayah Suyong. Setelah memeriksa isi rekamannya, ternyata camcorder itu peninggalan dari salah satu prajurit yang terlibat konflik di zona demilitarisasi pada tahun 1997. Dari situlah Dongjin melihat bagaimana peristiwa baku tembak yang telah menewaskan para prajurit dari kedua negara. Awalnya Komandan Kompi Lee Hyuk tidak ingin kejadian ini dilaporkan sebagai kecelakaan baku tembak, sebab jika ketahuan, maka mereka akan dihukum dan diberhentikan secara tidak terhormat. Tapi, Kapten Jo bersikeras akan melaporkan kejadian yang sebenarnya. Karena tidak ingin kejadian ini sampai ketahuan, akhirnya Lee Hyuk menembak Kapten Jo. Setelah melihat rekaman tersebut, Dongjin menghubungkan video dengan cerita yang selama ini didengarnya tentang perwira yang membelot ke Korea Utara. Ada kemungkinan prajurit tersebut adalah Lee Hyuk. Namun saat ini diketahui bahwa Lee Hyuk telah menjadi anggota Komisi Pertahanan Nasional Korsel. Tapi Johnson yang mendengar cerita Dongjin tidak sependapat dengannya, sebab mereka belum bisa memastikan kebenaran video tersebut. Sementara Yerim, ia telah memiliki cara untuk membunuh target. Penelitian mutasi sel di komando KCST menemukan sebuah zat yang jika digunakan dapat menyebabkan kerusakan parah pada sel. Dengan kata lain akan membunuh target. Mereka tinggal menunggu vaksin yang dikirimkan komando KCST. Walau belum tahu seberapa efektif, tapi ini patut dicoba. Namun kendalanya harus disuntikkan langsung ke otak target. Tentunya ini tidak mudah jika melihat target yang memiliki pergerakan cepat dan jumlah vaksinnya juga hanya 2. Jadi mereka harus memikirkan cara untuk menyuntikkan tepat ke kepala target. Rupanya Johnson sebenarnya adalah putra dari Lee Hyuk. Dari rekaman itu ia mengetahui bahwa cerita pahlawan DMZ itu hanyalah kebohongan. Ayahnya sendiri yang membunuh rekan setimnya dan melimpahkan tuduhan pada Kapten Jo. Mendengar itu, ayahnya merasa khawatir. Ia meminta putranya segera merebut rekaman tersebut, entah bagaimanapun caranya. Keesokannya, mereka mengevakuasi seluruh warga desa sebelum menjalankan operasi untuk menjebak target. Berdasarkan kejadian sebelumnya, makhluk ini sangat peka dengan frekuensi suara radio, sehingga mereka akan memancing target menuju desa. Di saat yang lainnya sedang fokus dalam misi, secara diam-diam Johnson mengambil camcorder yang disimpan Dongjin, kemudian menghancurkannya. Semua ini dilakukannya demi menuruti perintah sang ayah. Sementara itu, yang terjadi pada misi tidak sesuai yang mereka rencanakan. Target keluar jalur dan menyerang salah seorang rekan mereka. Untuk memancingnya kembali, maka Dongjin menjadikan dirinya umpan yang menuntun makhluk itu ke sebuah gedung dan mengurungnya di dalam. Target sempat mengamuk dan menyerang setiap prajurit di hadapannya dengan gerakan yang begitu cepat. Ketika Yerim akan diserang, dengan gesit Dongjin berusaha menyelamatkannya. Tapi makhluk itu masih sanggup melawan dan menyerang Dongjin. Melihat ada kesempatan, maka Yerim segera menyuntikkan vaksin pada target. Efek vaksin bekerja begitu cepat, yang seketika berhasil melumpuhkan target. Misi ini pun akhirnya selesai. Saat kembali, Dongjin merasa bingung karena ia telah kehilangan camcorder yang disimpannya di loker. Ia sempat bertanya pada Johnson tentang alat perekam itu, tapi Johnson sendiri berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Padahal menurut Dongjin, video penting itu adalah bukti bahwa ada yang telah memanipulasi insiden di MZ pada tahun 1997. Sementara di komando KCST, hasil tes dari target telah keluar. Ada bekas gigitan yang serupa dengan korban yang terinfeksi sebelumnya. Bisa dipastikan, infeksi pada keduanya berasal dari anjing liar yang lebih dulu terinfeksi. Namun, anjing liar itu tidak memiliki bekas gigitan, yang artinya terinfeksi langsung dari darah inang atau cairan tubuhnya. Yang masih menjadi misteri, yaitu di manakah lokasi anjing liar itu terinfeksi. Keesokannya, seusai sekolah, Suyang tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia pergi mengejar seekor tupai yang berlari ke arah hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki area terlarang di mana tidak ada sinyal ponsel. Berita tentang hilangnya Suyang sampai juga ke tim khusus Polaris. Selain itu, Dongjin menerima kabar baru dari Yerim kalau masih ada satu target lagi yang sepertinya berbeda dengan kedua target yang telah mereka lumpuhkan. Yerim mengingat sosok misterius bermata hijau pada misi pertamanya di DMZ, yang ciri-ciri matanya berbeda dengan kedua target yang bermata merah. Kemungkinan besar, sosok bermata hijau itu adalah inangnya yang tentunya lebih superior. Mengetahui Suyang memasuki DMZ sendirian, maka Dongjin bersama anggota Polaris bergegas mencari keberadaannya.
Setelah dipandu anjing pelacak, membawa mereka ke sebuah bangunan terbengkalai. Mereka pun langsung berpencar mencarinya. Ketika memasuki area basement, Dongjin akhirnya menemukan keberadaan Suyong di sana. Tapi menurut pengakuan Suyong, ada seorang pria baik yang menyelamatkannya, dan tempat ini adalah rumahnya. Karena penasaran, Dongjin memutuskan mencari pria tersebut. Kapten Mingyu bersama Yerim yang menyusulnya menemukan seragam lama militer Korut yang tertimbun di antara dedaunan. Dongjin yang menyusuri area akhirnya berhadapan langsung dengan pria bermata hijau. Pria misterius itu justru menolongnya ketika Dongjin hampir tertimpa pipa. Bahkan dia juga yang sebelumnya menolong Suyong di saat ia hampir menginjak ranjau. Merasa orang di hadapannya bukanlah sosok yang jahat, maka Dongjin menurunkan senjatanya dan mengajak pria itu melakukan tos tinju sebagai tanda damai darinya. Anehnya, pria itu mau melakukan hal yang sama dengannya. Namun tiba-tiba, Kapten Mingyu yang tiba di sana malah menembak target, mengakibatkan pria itu melarikan diri. Dongjin berusaha menjelaskan kalau target mereka kali ini berbeda dan tidak berniat menyerang siapapun. Ia hanya berusaha bertahan ketika hidupnya merasa terancam. Sementara itu, telah beredar cuplikan video dari insiden di MZ tahun 1997. Rekaman itu turut menghebohkan masyarakat karena memperlihatkan sosok Lee Hyuk muda yang menembak Kapten Jo. Ternyata ketika menghancurkan camcorder, Jonsung mengambil kasetnya sebagai bukti untuk dikirimkan ke polisi militer. Ia sadar kalau perbuatan ayahnya tersebut salah dan telah merenggut banyak nyawa prajurit yang berjuang untuk Korsel. Mengetahui hal itu membuat Lee Hyuk sangat marah pada putranya. Ia menyesal tidak memastikan rekaman itu musnah. Dongjin yang menonton berita terkejut melihat Kapten Jo yang memegang foto keluarganya. Ini artinya Kapten Jo sebenarnya ayah kandung Dongjin. Namun Lee Hyuk tidak akan membiarkan citranya rusak. Ia berniat membalikkan fakta dengan memberitahu media bahwa semua berita itu telah dipalsukan. Flashback ke tahun 1997. Setelah membunuh rekan setimnya, Lee Hyuk meletakkan tubuh Kapten Jo yang terluka parah di atas perahu. Sangmin yang saat itu berada di sana juga telah terpapar zat radioaktif. Ia menemukan Kapten Jo kemudian membawanya. Sebenarnya, Sangmin adalah suami Mayori, yang artinya ia adalah ayah kandung Yerim. Seharusnya bukan Kapten Jo, melainkan istri dan anaknya yang berada di perahu. Mengetahui kenyataan bahwa istrinya telah meninggal, membuat Sangmin tidak mampu mengendalikan amarahnya dan menyebabkan lantai menjadi runtuh. Namun, hal tersebut justru mengakibatkannya tewas. Kotak berisi zat radioaktif berserakan, dan darah Sangmin yang telah terpapar zat tersebut juga menetes ke wajah Kapten Jo, yang menyebabkan sel di dalam tubuhnya bermutasi. Ia masih bertahan hidup hingga sekarang, walau harus kehilangan ingatan akibat pengaruh zat tersebut. Kembali ke Dongjin, ibunya menelpon untuk meminta maaf padanya karena selama ini telah membohonginya mengenai sang ayah. Ibunya terpaksa memasukkan Dongjin ke dalam kartu keluarga adiknya agar ia tidak dianggap sebagai anak seorang pembelot. Padahal fakta yang sebenarnya, ayahnya bukanlah pengkhianat negara. Ibunya tidak ingin membuat kondisi mental Dongjin yang saat itu masih kecil menjadi hancur. Jadi ibunya memilih menanggung semua penderitaan ini seorang diri. Dulu ayahnya tidak berhasil menyelesaikan misi ataupun kembali. Jadi ibunya berharap putranya dapat menyelesaikan misinya dan kembali pulang dalam keadaan selamat. Keesokannya, tim misi khusus bersiap memasuki sektor 21 untuk menangkap target. Tanpa mereka ketahui, Lee Hyuk juga mempersiapkan pasukannya menuju sektor 21. Mereka diizinkan membunuh siapapun yang menghalangi operasi. Setelah menyusuri area bangunan, Yeri mengambil beberapa sampel yang nantinya bisa ia teliti. Sedangkan Kapten Mingyu, ia mendeteksi beberapa area yang terpapar radiasi di atas normal. Mengetahui kondisi lorong yang cukup rumit dan sulit melihat dengan baik, maka perlu memasang lampu di beberapa titik. Mengingat target, membuat Dongjin sekilas teringat pada ayahnya, terutama tos tinju yang dulunya biasa ia lakukan bersama sang ayah. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Dongjin, di mana ia menemukan foto dirinya bersama ibunya di sana. Akhirnya Dongjin mengetahui bahwa pria yang menjadi target mereka adalah ayah kandungnya. Walau ingatannya samar, tapi ia yakin dengan perasaannya sendiri kalau itu memang ayahnya yang selama ini telah menghilang. Namun, tiba-tiba saja pasukan Korut menyerang tempat itu. Terjadi baku tembak antara kedua kubu. Beberapa saat kemudian, tim yang dikirim Lee Hyuk juga telah tiba di sana dan langsung menghabisi para tentara Korut. Selain Kapten Mingyu, anggota yang lain sama sekali tidak mengetahui bahwa ada tim bantuan yang dikirim ke sana.
Yerim yang curiga pada tim bantuan ini menceritakan pada Dongjin kalau kemungkinan mereka datang ke tempat ini hanya untuk mencari zat radioaktif yang dibawa oleh peneliti Korut pada tahun 1997. Mingyu yang menemukan kotak misterius merasa kecewa karena isinya sudah tidak ada lagi. Ia yakin kalau target yang mengambilnya. Tapi yang membuat Mingyu curiga, kenapa tim bantuan justru memasang peledak di area bangunan? Apa ini artinya tujuan mereka sebenarnya ingin semua orang di sana mati? Merasakan bahaya, pertempuran kedua tim pun tak terhindarkan. Tim bantuan sungguh-sungguh ingin membunuh seluruh anggota tim Polaris karena rekannya tertembak, memaksa mereka berlindung di salah satu ruangan. Jelas tim bantuan bukanlah pasukan, melainkan tentara bayaran yang menyamar sebagai tim misi khusus. Kapten Mingyu juga diancam untuk menemukan lokasi zat yang mereka cari. Tapi dia masih memiliki Dongjin dan Yerim yang kemampuannya tak bisa dianggap remeh. Mendengar aba-aba dari Mingyu, Dongjin segera meledakkan dindingnya sekaligus mengenai para musuh. Sementara Yerim, ia harus berhadapan langsung dengan salah satu tentara bayaran. Awalnya Yerim sempat terkecoh dengan tipuan musuhnya, tapi ia masih sanggup melawan balik hingga melumpuhkan lawannya. Sedangkan Kapten Mingyu, ia memutuskan untuk berpisah di sini untuk mencari zat itu kembali. Dan berpesan kalau Dongjin harus keluar hidup-hidup, sebab antara mereka berdua memiliki jalan hidup yang berbeda. Tapi ia tak sanggup bertahan lagi. Dan akhirnya, hidup sang kapten pun harus berakhir. Dongjin yang mencari rekannya menemukan Yerim yang dijadikan tawanan oleh para musuh. Terpaksa, ia pun harus menuruti keinginan mereka kalau ingin selamat. Beberapa saat kemudian, Li Hyuk menghampiri mereka. Ia menganggap Dongjin sama sombongnya dengan ayahnya. Yang tak diduga, Jonsung yang datang justru membantu rekan timnya. Kali ini, ia sama sekali tidak akan membela ayahnya. Ketika nyawa mereka terancam, tiba-tiba ayah Dongjin menyerang pasukan Li Hyuk. Tak ada satupun dari mereka yang sanggup mengenainya dan turut menjadi korban. Melihat hal itu, Li Hyuk berniat membunuh Dongjin. Tanpa diduga, Jonsung yang melindunginya. Ia meminta maaf karena sejak awal tidak berkata jujur tentang ayahnya. Li Hyuk yang syok telah membunuh putranya sendiri jadi hilang kendali. Tanpa segan ia menembak ke arah mereka yang sempat mengenai Yerim. Awalnya, Li Hyuk sama sekali tidak mengingat bahwa orang di hadapannya adalah Kapten Jo. Barulah ia sadar kalau orang yang ia kira sudah mati ternyata masih hidup dengan kekuatan yang begitu besar. Dongjin mengingat kalau dulu ayahnya mengajarinya bagaimana cara menyayangi sesama makhluk hidup. Meski mereka tidak bisa bersama, Dongjin tahu kalau ayahnya akan selalu mengawasinya. Ia sangat berharap ayahnya mau ikut pulang bersamanya dan bertemu ibunya. Tapi ayahnya menolak karena tidak ada tempat di luar sana untuk manusia yang tubuhnya dipenuhi zat mematikan. Dengan berat hati, Dongjin dan Yerim meninggalkan tempat itu. Melihat Li Hyuk yang kembali bangkit, satu-satunya yang bisa Kapten Jo lakukan yaitu mengakhiri semua ini. Dengan meledakkan seisi bangunan tersebut, ia mengubur dirinya bersama Li Hyuk agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan hanya demi memburu zat tersebut. Akhirnya, mereka bertiga berhasil keluar dengan selamat dan misi pun selesai. Setelah bersaksi, Yerim akhirnya mengetahui bahwa ia adalah putri dari pasangan Korea Utara yang tewas dalam insiden tahun 1997. Walau ia tidak memiliki kenangan tentang orang tuanya, setidaknya Yerim merasa lega mengetahui asal-usul dirinya dan apa yang menjadi harapan ibunya kepada putrinya. Sedangkan Dongjin, ia bisa menepati janji bertemu kembali dengan ibunya setelah menyelesaikan tugas wajib militer. Setahun kemudian, Dongjin memutuskan bekerja di pusat penyelamatan satwa liar yang telah menjadi impian dirinya dan juga keluarganya. Dimanapun dalam hidup, pertanyaan sesungguhnya bukan soal apa yang kita dapat, tapi lebih kepada apa yang kita lakukan. Dan dimanapun kalian berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari apapun yang bisa kalian berikan. Sekian alur cerita Drakor Search ini berakhir. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.